Halo teman-teman, kita lanjut lagi di part 2 videonya ya. Jadi setelah di part satu kita sudah bisa menemukan tasnya dan kemudian kita sudah mulai tahu di mana kantong-kantong yang berisi informasi-informasi data itu berada gitu. Oke, kita balik lagi ke websitenya, website yang akan kita scrape. Kita klik kanan lagi, kemudian kita cari inspect, ada tulisan namanya inspect, kita klik. Nanti akan muncul dialog seperti ini. Nah, tadi di video pertama kita sudah menemukan tas. Sekarang kita coba cari lagi kantongnya ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita sama-sama tahu. Ini buat menunjukkan ke teman-teman ya. Jadi, nah, oke. Ini tuh ternyata kantong-kantong kita itu ada di sini. Nah, ini. Setiap satu baris ini menunjukkan kantong-kantong kita. Nah, kalau bisa dilihat di sini kelasnya itu adalah sama gitu. Ada di tag div dengan kelasnya pub H0 dan seterusnya ini. Yang mana ini tuh sama gitu. Ya. Karena sama, maka bisa kita nanti lakukan perulangan gitu. Tapi ini terlalu umum, masih terlalu umum. Kita bisa masuk lagi ke struktur dalamnya. Kita lihat. Nah, kita mungkin bisa ambil di ini yang lebih spesifik gitu ya, tag artikel gitu. Nah, kemudian di tag artikel ini kita jadikan sebagai sebuah kantong yang akan kita cari gitu. Kita jadi rujukan untuk mencari kantong-kantong yang lain seperti itu. Nanti untuk ini yang selanjutnya, job card yang kedua, ketiga, dan seterusnya nanti akan sama saja menggunakan tag artikel ini gitu teman-teman. Oke ya, berarti kita sekarang udah tahu kalau ini kantong kita adalah berada di dalam tag artikel dengan kelasnya adalah ini gitu ya. Nanti kita bisa ambil kelasnya, kemudian kita copy, kita taruh nanti di sana di kode kita. Oke, mungkin kita cari tahu dulu yang informasi-informasi di dalamnya. Sekarang kita udah tahu kelasnya, baru kita cari barang-barangnya yang meliputi posisi pekerjaan, kemudian perusahaan, lokasinya, kemudian gaji, kemudian waktu posting dari iklan pekerjaan ini. Nah, kita cari tahu barang-barangnya. Kita coba lihat struktur HTML-nya. Kita buka satu-satu. Nah, ini bisa dilihat kalau kita arahkan kursor ke sini, ini udah tampil ada di sebelah kiri. Di sini, ini akan berubah menjadi biru ya. Itu menandakan bahwa tag ini tuh mewakili apa yang disorot warna biru ini, gitu, teman-teman. Nah, sepertinya untuk posisi ada di tag ini ya. Baru kita dalamin lagi, kita buka, bongkarin lagi. Nah, kita bongkar lagi sampai ketemu nanti tulisan data analis, teks data analis seperti itu ya. Kalau dalam hal ini. Nah, ini di sini nanti berarti ada gambar di situ ya. Karena kita nggak butuh gambarnya, kita mau ambil hanya posisinya sama perusahaannya. Nah, kita cari terus, kita bongkarin terus sampai ketemu nanti. Nah, sepertinya di sini. Nah, masih ada lagi ternyata teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ternyata untuk data posisi pekerjaan data analis di sini ternyata itu ada di tag div dengan kelasnya seperti ini gitu. Nah, kita nanti bisa ambil berdasarkan tag dan kelasnya, kemudian kita ambil teksnya saja data analis, atau kita bisa juga ambil nggak berdasarkan kelas tapi berdasarkan data atau data atribut gitu ya. Dalam hal ini kita bisa pilih aja ini ada ID atau data automation, data test, data run. Nah, ini nanti mungkin bisa kita pilih antara data automation ataupun pakai kelas gitu. Oke, yang penting kita udah tahu di sini ternyata. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Karena kita tadi menemukan bahwa ternyata kantong-kantongnya itu adalah banyak ya. Oleh karena itu, karena banyak, maka kita
akan melakukan perulangan seperti itu. Nah, di perulangan itu apa yang akan kita cari adalah setiap kantong. Kita bisa melihat kantong. Setelah melihat kantong satu dan mengambil semua datanya, kita baru pindah lagi ke kantong selanjutnya dan seterusnya seperti itu untuk mengambil datanya satu persatu seperti itu. Pertama-tama kita definisikan dulu, kita buat sebuah list ya, sebuah list kosong gitu untuk nanti menampung semua data yang telah kita tarik ke dalam list yang nantinya kita akan jadikan dia sebagai data frame gitu, teman-teman. Nah, ini kita susun kodenya menggunakan perulangan for untuk artikel di in joblist.findAll. Nah, ini in joblist.findAll artikel. Nah, ini find all itu metode find all, kita mencari semua elemen artikel yang sesuai dengan kelas yang diberikan gitu. Di sini dalam hal ini find all, apa yang di find, apa yang akan kita cari? Kita akan mencari semua elemen apa? Elemen artikel di sini ya, elemen artikel. Terus kita kasih tambahan informasi kelas, kita pakai kelas ya. Kelasnya adalah ini. Nah, tadi kita bisa kopikan kelasnya di sini ya, ini artikel kelas ya. Artikel kelasnya ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sana seperti itu. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita udah taruh ya itu sebagai kantong kita yang akan kita cari. Kemudian kita mulai susun, ambil satu persatu datanya gitu. Nah, untuk data posisi kita bikin sebuah variabel gitu ya, yang mana itu berisi artikel.find. Nah, kita cari di artikel itu, di kantong itu, kita mau cari apa? Kita cari tag div. Nah, kita lihat tadi artikel, posisi data analis itu ada di apa? Tagnya apa, kemudian kelasnya apa gitu. Nah, ternyata ada di tag div, kemudian kelasnya adalah ini. Nah, ini yang akan kita copy ke sana gitu. Nah, div kelas, kita pakai kelas, terus kita isikan di sini informasi kelasnya sesuai dengan yang ada di sini seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kemudian untuk posisi perusahaan juga sama. Nah, intinya kita cari satu persatu seperti itu ya. Nah, ternyata di sini dia ada di span. Ada di sini di bawahnya tag span, kemudian kelasnya seperti ini. Nah, untuk sekarang biar beda gitu ya, kita coba pakai data atributnya. Kita coba pakai data automation yang mana value-nya adalah job company gitu. Nah, oke. Nah, kita buat lagi perusahaan sama dengan article.find attrs atau atribut, karena kita pakai atribut, kita coba pakai atribut ya. Kemudian nama atributnya apa? Kita coba pakai nama atribut data automation. Kemudian value-nya adalah job company gitu. Nah, ini data automation titik 2 terus job company seperti itu ya, teman-teman, penulisannya. Seperti itu. Selanjutnya dan seterusnya lokasi, gaji, waktu mengikuti cara yang sama. Jadi intinya kita coba cari di sini yang mana tag yang menunjukkan informasi dari data yang akan kita ambil seperti itu, teman-teman. Nah, untuk ini untuk informasi lokasinya ternyata ada di sini. Nah, nih kita buka, kita bongkarin satu-satu tag HTML-nya sampai terus kita menemukan satu teks, sebuah teks yang menunjukkan itu adalah lokasinya. Nah, seperti itu. Belum. Ini dia Medan ya. Nah, ini dia ada di span gitu. Span kelasnya ini, atau kita nanti bisa ambil aja biar spesifik. Kita ambil atributnya data automation job location ini yang bisa mewakili gitu ya. Sama seperti itu, teman-teman, untuk yang informasi gaji dan seterusnya seperti itu. Intinya kita cari aja
yang mana tag yang mewakili, yang memayungi informasi yang kita ambil gitu. Nah, kalau misalkan gaji, kita bisa pakai ini spend dengan kelas ini, ataupun dengan kita data atribut lagi, data automation job salary gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, caranya sama, intinya gitu. Kita susun seperti ini ya. Setelah itu, nah, kita akan ambil informasinya saja, kita nggak akan mengambil HTML-nya, kita akan ambil teksnya saja. Jadi misalkan kalau ini gitu ya, kita nggak akan mengambil span class, pub, H0, data automation dan sebagainya ini, kita hanya butuh informasi ininya saja. Jadi teksnya saja yang akan kita ambil seperti itu ya. Nah, nanti itu bisa kita gunakan metode .get underscore text gitu ya, get underscore text seperti itu. Nah, kita bisa ambil. Nah, kalau di sini itu, kalau misalkan kita hanya berhenti pada di sini variabel ini, posisi sama dengan article.find dan seterusnya itu, kalau kita misalkan mau ngeprint posisi perusahaan, lokasi, gaji, waktu, itu nanti akan berupa sebuah struktur HTML lagi seperti tadi job list ya yang di atas sebelumnya itu. Nah, kita nggak akan menggunakan itu karena itu nggak bisa informatif gitu ya. Jadi kita akan ambil teksnya saja dengan metode .get underscore text seperti itu. Nah, kita buat lagi untuk mengambilnya. Ini kodenya saya pecah-pecah ya, nanti akan kita tunjukkan yang versi lengkapnya seperti itu. Maksudnya biar kita bisa paham step by stepnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita bikin posisi teks dari variabel posisi gitu ya, teks dari variabel perusahaan, teks dari variabel lokasi dan seterusnya seperti itu. Kita definisikan posisi underscore text sama dengan posisi yang telah kita tadi ambil, terus kita ambil teksnya saja .get underscore text gitu. Nah, kita sambil mencoba menangani elemen yang tidak ditemukan. Misalkan tadi kan di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari dua kantong job card ini, job card 1 dan job card 2 ini, di job card yang pertama ini terdapat informasi mengenai gaji ya. Nah, ini bisa dilihat 3,7 sampai 4. Nah, sedangkan di data job card yang kedua, di sini tidak menampilkan informasi gaji gitu ya. Nah, kalau ini kita tidak tangani gitu, nanti akan bermasalah dalam kode kita, nanti akan menghasilkan error seperti itu. Nah, untuk menangani itu kita coba atasi dengan pengkondisian seperti itu. Nah, kita kalau dalam hal ini ya, misalkan dalam baris pertama ini, kita coba mengambil teks dari variabel posisi gitu. Posisi.getText jika posisinya ada gitu. If posisi, maksudnya jika posisinya itu ada, nggak kosong gitu. Kalau tidak, maka isikan posisi tidak ditemukan seperti itu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Perusahaan juga sama. Jika perusahaannya ada, maka ambil teksnya. Kalau nggak ada, maka kasih aja itu keterangan perusahaan tidak ditemukan. Kemudian lokasi juga sama. Kemudian gaji, jika gajinya ada informasi gajinya, maka ambil teksnya. Kalau nggak ada, kasih keterangan gaji tidak disebutkan, dan seperti itu, dan seterusnya gitu. GetText mengambil teks dari elemen HTML. Jika elemen tidak ditemukan, nah kita bisa memberikan nilai default seperti posisi tidak ditemukan. Ya, ini. Seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan teks dari masing-masing informasi datanya. Kita udah dapat posisi, perusahaan, lokasi, gaji, dan waktu gitu ya. Teksnya itu. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam list yang telah kita buat, list kosong yang telah kita buat di awal tadi sebelum perulangan. Kita tadi di awal sebelum perulangan kita mendefinisikan sebuah list kosong, namanya adalah jobs data gitu. Nah, ini dia. Jobs data isinya adalah list kosong. Nah, ini list kosong itu nanti akan kita isikan dengan informasi yang telah kita ambil gitu ya. Kita
dengan metode .append kita tambahkan. Ini kita susun dalam format dictionary yang mana terdiri dari informasi-informasi yang kita telah tarik gitu. Ini ada posisi, key posisi, dengan key-nya adalah ya informasi yang kita tarik, ada posisi, perusahaan, lokasi, gaji, dan waktu gitu ya. Misalkan untuk posisi berarti value-nya adalah posisi underscore text. Nah ini variable text yang telah kita tadi definisikan seperti itu. Ini nanti akan menampung teks-teks posisi, kemudian perusahaan akan menampung teks-teks perusahaan, lokasi juga seperti itu, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah ini untuk kode lengkapnya adalah seperti ini kode lengkap pengambilan data. Nah, ini coba saya jelaskan ulang ya. Jadi di awal pertama-tama kita membuat sebuah list kosong. Kenapa kita buat list kosong? Karena tujuan kita nanti di akhir adalah membuat sebuah data frame gitu ya. Membuat data-data yang kita tarik itu ke dalam bentuk tabular gitu, data dalam format table. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat data frame, maka kita coba bungkus nanti kita masukkan data-data yang kita tarik itu ke dalam sebuah list. Ya, nantinya list ini nanti akan jadi bahan untuk kita membuat data frame seperti itu. Ya, kemudian kita lakukan perulangan for article in job list. Nah, ini job list adalah task kita tadi. Kita ambil task, terus kita find all, kita cari semua apa artikel, karena tadi artikel itu ada banyak ya. Tadi sesuai yang saya jelaskan tadi, untuk masing-masing job card itu memiliki artikel dengan kelas yang sama. Nah, makanya kita pakai metode find all. Tolong dong cariin semua tag artikel dengan kelasnya adalah kelas yang ini gitu. Ini sesuai dengan elemen atau struktur HTML di websitenya ya, yang tadi kita sudah bahas. Ternyata kalau masing-masing job card-nya itu ada dibungkus di dalam tag artikel dengan kelasnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa disesuaikan gitu dengan website yang kalian yang teman-teman scraping, yang kalian scrap gitu ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita definisikan masing-masing informasinya, posisi, perusahaan, lokasi, gaji, waktu. Misalkan untuk posisi sama dengan dari artikel, dari setiap kantong, untuk setiap kantong. Nah, ini kita temukan lagi, temukan posisi itu ada sesuai yang kita cari tadi di awal. Ternyata untuk posisi itu ada di tag div, kemudian dengan kelas, informasi kelasnya ini, seperti itu. Tadi kalau misalkan teman-teman belum paham, bisa diulangi saja videonya gitu ya teman-teman. Untuk perusahaan kita gunakan atribut data automation job company, kemudian lokasi data automation job location. Nah, untuk gaji kita coba cari, ternyata ada di span, ada di text span dengan kelasnya ini, seperti itu. Kemudian untuk waktu post ada di span juga dengan kelasnya adalah ini. Nah, ini beda-beda ya teman-teman, tergantung dengan website yang akan kalian scrap gitu. Misalkan dalam hal ini adalah website Jobstreet. Nah, kebetulan setelah kita tadi cari-cari tag elemen HTML-nya, kemudian kelas-kelasnya rupanya seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita udah mencari elemen struktur elemen HTML dari masing-masing data gitu ya. Posisi, perusahaan, lokasi, gaji, waktu. Apakah kita sampai sini saja? Tidak, karena kalau kita berhenti dari sini saja sampai sini saja, maka kita hanya akan mendapatkan struktur HTML lagi seperti job list, seperti task tadi kita gitu. Jadi kita harus teruskan pencarian kita akan ubah, kita akan ekstrak dari struktur HTML itu ke dalam teks. Kita akan ambil teksnya aja gitu. Nah, untuk posisi kita bisa buat variabel posisi underscore text, kita ambil teksnya saja. Kita ambil, nah ini dengan metode get text.
Nah, dari posisi yang tadi kita sebutkan, posisi ambilin teksnya dari objek posisi. Jika posisi itu ada teksnya, jika teksnya ada, kalau misalkan nggak ada, maka isiin aja dengan posisi tidak ditemukan, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga sama, perusahaan, lokasi, sama kita ambil teksnya. Kalau nggak ada, kita tulisin aja perusahaan tidak ditemukan, lokasi tidak ditemukan, gaji tidak disebutkan, waktu tidak ditemukan, dan sebagainya, bebas saja gitu. Nah, ini kita coba track ya, apakah kita itu berhasil melakukan pengambilan datanya, penarikan datanya. Kita coba print untuk masing-masing teks dari setiap informasi data yang kita tarik gitu. Kita print posisi underscore text, perusahaan, lokasi, gaji, dan waktu, dan seterusnya gitu. Kita nanti akan bisa lihat apakah kode kita itu berhasil menarik datanya atau enggak gitu. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan informasi masing-masing informasi data yang telah kita tarik ke dalam list kosong yang telah kita buat di awal tadi di atas gitu ya. Nah, jobs data.append posisi teks, perusahaan teks, dan seterusnya gitu. Nah, ini coba kita run. Ini nanti akan melakukan printing hasil penarikan data kita. Kemudian kalau itu berhasil, berarti ini lanjut ke block code yang ini ya. Berarti list kosong kita, jobs data, itu sudah tidak kosong lagi, maka sudah berisi informasi-informasi yang sudah kita tarik gitu. Coba kita run ya. Kita run. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ternyata berhasil ya teman-teman. Nah, ini data analis, posisi data analis PT Gunung Sari, Medan. Ini gajinya, ini waktu postingnya. Coba kita cek di websitenya ya, apakah yang pertama itu adalah itu. Ya, benar ya teman-teman. Di job card yang pertama ini adalah data analis di PT Gunung Sari, kemudian lokasinya di Medan, Sumatera, kemudian ini gajinya, kemudian ini adalah waktunya gitu. Ya kan? Ini sama kan? Nah, ini. Nah, sama ya teman-teman ya. Wah, ini panjang banget sampai ke bawah. Coba kita cek yang terakhir ada datanya apa ya. Data analis A dan W. Awi Restoran Indonesia, Jakarta Utara. Oke. Kita coba di yang paling bawah. Nah, sama ya. Ada data analis Awi Restoran Jakarta Utara. Gaji tidak disebutkan ya. Emang nggak ada ya gajinya. Terus 3 hari yang lalu waktu postingnya. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti kita sampai sini kita udah berhasil menarik data dari sebuah website job portal. Dalam hal ini adalah Jobstreet gitu ya. Ini adalah data-data yang kita tarik. Sebenarnya ini bebas aja, kita mau menarik data apa saja. Kita tadi nggak lengkap datanya, kita hanya mengambil posisinya, kemudian perusahaan, kemudian lokasi, kemudian gajinya, kemudian waktu postingnya. Mungkin teman-teman bisa nanti menambahkan terkait tentang ini ya. Ini mungkin adalah klasifikasi dari jobnya itu atau requirement-nya itu untuk jurusan apa gitu. Kalau dalam ini adalah matematika, statistik, dan teknik informasi gitu, science tech gitu ya. Kemudian ini ada keterangannya seperti itu. Nanti mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa coba melengkapi data yang harus ditarik gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpan data yang telah kita tarik ke dalam sebuah data frame gitu, sebuah file CSV. Kita akan bikin data frame-nya gitu. Kita definisikan data frame-nya. Kita tulis aja misalkan df_jobs gitu ya, df_jobs sama dengan pd.dataframe. pd ini adalah pantasnya. Data frame isinya adalah jobs data. Jobs data itu adalah list yang tadi kita telah buat, yaitu yang ini, informasi ini. Nah, masing-masing
informasi ini akan kita masukkan ke sini gitu teman-teman. Setelah itu kita coba simpan data frame yang telah kita buat ke dalam format CSV. Nah ini df jobs.to_csv. Nah ini penamaan aja. Kita misalkan kita namain jobstreet data job listings.csv. Kita beri tambahan argumen index sama dengan false. Nah kita nggak ingin buat index, maka kita set jadi false gitu ya. Maksudnya indeks tambahan di datanya, biar indeksnya default aja gitu teman-teman, biar bersih tampilannya seperti itu. Oke, coba kita run ya. Oke, berhasil. Nah ini kalau berhasil kita bisa lihat di sini file, maka dia akan muncul. Nah ini datanya nih, ini ya udah ada ya, last modified ini di tanggal dan jamnya sudah sama seperti ini. Ini yang barusan kita simpan gitu. Oke, coba kita cek ya, kita lihat dfjobs.head. Nah, ini dia tampilan data frame yang telah kita buat berdasarkan data scraping kita gitu. Kolom pertama adalah posisi, kolom kedua perusahaan, kolom ketiga lokasi, kolom keempat itu gaji, dan kolom kelima itu adalah waktu job iklan job itu diterbitkan seperti itu. Mungkin kita bisa lihat ini sebenarnya ada berapa halaman gitu ya, maksudnya berapa rows, dan ya berapa rows dari data kita, ada berapa banyak gitu. Kita coba cek. Nah ternyata kita berhasil menarik sebuah data. Kita bisa, bukan sebuah data ya, beberapa data, tepatnya adalah 32 data gitu. Data pertama ini, data kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat keseluruhan datanya gitu ya, df jobs. Nah ini dia, ini ya teman-teman, banyak ya ternyata ya, 32. Oke teman-teman. Nah sekarang permasalahannya adalah di sini, di Jobstreet ini, di website Jobstreet ini, ternyata itu adalah informasi lowongan pekerjaannya itu tidak disimpan dalam satu halaman semua gitu, tapi ada disimpan di beberapa halaman atau multi halaman. Atau kalau kita klik selanjutnya atau klik nomor halamannya, kita baru bisa melihat tampilan informasi lowongan pekerjaan selanjutnya gitu. Nah seperti itu. Nah gimana caranya kita bisa melakukan scraping data semuanya ini, semua halaman? Kita ingin melakukan scraping semua halaman dong, kan kita nggak ingin hanya satu halaman aja gitu. Apakah kita akan melakukan proses tadi itu satu persatu, satu-satu gitu ya, atau kita ada cara lain yang lebih efektif dan efisien gitu? Nah mungkin untuk menjawab hal itu akan kita lanjutkan di sesi yang ketiga ya teman-teman. Untuk sesi ini kita cukupkan di sini saja. Untuk yang ketiga nanti akan membahas tentang gimana caranya kita mengatasi scraping data di halaman-halaman yang banyak gitu. Kita multi halaman. Kita akan lanjutkan sesi ini di di sesi yang selanjutnya seperti itu. Oke, terima kasih.